Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sistem file. Adapun poin-poin atau hal-hal yang akan dibahas pada materi ini, poin yang pertama, hubungan sistem file dengan sistem operasi yang akan dibawakan oleh saudara Arno Andika Putra. Poin yang kedua, membahas tentang keluarga EXT, EXT1, EXT2, EXT3, JFS, dan Racer yang akan dibawakan oleh saudara ST. Poin yang ketiga, tentang apa itu direktori yang akan dibawakan oleh saudara ST. Poin yang keempat, tentang direktori dan isi direktori yang akan dibawakan oleh saudara Gideon Bala dan saudara Muhammad Arif Alam Sarifuddin. Poin yang kelima, membahas tentang file-file khusus yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Arif Alam Sarifuddin. Poin yang keenam, membahas tentang atribut file yang akan dibawakan oleh saudara Riri. Sistem file atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Apa hubungan antara sistem operasi dengan sistem file? Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, sistem file akan membuka dan membaca file tersebut. Kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada saudara ST. Keluarga EXT atau extended yaitu EXT2, EXT3, EXT4, JPS, dan Racer. Sistem operasi Linux mendukung banyak file system yang berbeda, tapi pilihan yang umum digunakan adalah keluarga EXT dan Racer. Berikut sistem file yang umumnya digunakan pada sistem operasi Linux. 1. EXT2 merupakan jenis sistem file Linux paling tua yang masih ada. File sistem ini paling ampuh di Linux dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Pada sistem file EXT2, file data disimpan sebagai data block. 2. EXT3 adalah peningkatan dari sistem file EXT2. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya 1. Journaling, 2. Integritas data, 3. Kecepatan, 4. Mudah dilakukan migrasi. 3. EXT4 merupakan peningkatan dari sistem file EXT3. EXT4 dirilis secara lengkap dan stabil, mulai dari kernel 2628. Keuntungan menggunakan EXT4 adalah mempunyai pengelamatan 48 bit per blok. 4. JPS atau Journalist File System, atau dikenal juga dengan nama IBM Journal File System, merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. JPS sangat cepat diformat dan mounting, serta memiliki kinerja sangat baik. 5. Racer dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Sistem file Racer lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk, di mana dapat menghemat disk sampai dengan 6%. Apa itu direktori? Sebuah direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih, atau satu direktori lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirektori. Batasan jumlah berkas atau subdirektori yang dapat ditampung dalam sebuah direktori tergantung dari sistem berkas yang digunakan. Direktori dan isi direktori.
Di bawah direktori root, sejumlah direktori-direktori penting bersama-sama membentuk distribusi Linux atau daftar direktori-direktori dan isi direktori, yaitu / merupakan direktori tertinggi di dalam hierarki yang disebut sebagai root. Semua file dan direktori penting lainnya berada di bawah direktori ini. Kemudian /bin merupakan direktori file biner berisi perintah-perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user untuk dijalankan. Misalnya cd, yaitu singkatan dari change directory. pwd merupakan singkatan dari print working directory dan sebagainya. Kemudian ada /boot, merupakan direktori yang memuat Linux kernel dan file lain yang diperlukan pada saat melakukan proses booting system, terutama saat menerapkan dual boot. Kemudian ada /dev, merupakan direktori berisi file device di mana perangkat fisik terpasang, seperti hard drive, USB drive, optical drive, dan perangkat lain. Kemudian ada /etc, merupakan direktori yang berisi file konfigurasi yang diperlukan oleh semua program dan juga berisi shell script startup dan shutdown untuk memulai atau menghentikan program individu. Kemudian ada /home, merupakan direktori home yang menyimpan data user. Setiap user yang terdaftar secara otomatis akan dibuat dalam direktori /home yang berisi direktori lain. Kemudian ada /lib, merupakan direktori berisi file library dari aplikasi yang ada pada sistem. Direktori ini dapat dianggap setara dengan program files pada Windows, walaupun tidak sama persis. Kemudian ada /media, merupakan direktori berisi file media dari perangkat eksternal yang terpasang dan terhubung ke sistem, misalnya CD-ROM, hard disk eksternal, dan sebagainya. Hal ini dapat bervariasi antara distro Linux yang berbeda. /mnt merupakan direktori yang pada dasarnya digunakan sebagai tempat untuk pemasangan file system, misalnya /mnt/server sebagai tempat pemasangan untuk server media hard drive. Kemudian ada /opt, merupakan direktori berisi paket aplikasi tambahan untuk sistem yang belum dapat dikelola, misalnya /opt/rsite sebagai tempat penyimpanan untuk paket-paket tambahan dari aplikasi yang belum dikelola oleh paket distro manager. Kemudian ada /procs, merupakan direktori proses di mana banyak informasi sistem dipresentasikan sebagai file. Pada dasarnya menyediakan cara untuk kernel Linux dalam mengirim dan menerima informasi dari berbagai proses yang berjalan. Selanjutnya, /run, yaitu direktori variabel data yang berisi informasi tentang sistem yang berjalan sejak boot terakhir. Misalnya saat login pengguna dan menjalankan daemon. Berikutnya, /sbin, merupakan direktori berisi program binary yang penting yang perlu diperhatikan oleh sistem administrator. Berikutnya, /srv, merupakan direktori berisi server tertentu dengan layanan file yang terkait, seperti data dan skrip untuk server web, data yang ditawarkan oleh server FTP, dan repositori untuk versi sistem kontrol. Selanjutnya, /sys, merupakan direktori berisi informasi tentang perangkat yang terhubung ke sistem dan memungkinkan untuk menyimpan dan memodifikasinya. /tmp, merupakan direktori temporary system yang menyimpan file-file sementara untuk dapat diakses oleh pengguna root. Berikutnya, /usr, merupakan direktori hierarki sekunder berisi program-program source code yang biasa diakses oleh pengguna. Misalnya /usr/bin sebagai perintah binary yang sebagian bukan berasal dari OS. /usr/include sebagai standar untuk memuat file-file header dari bahasa pemrograman dan lain-lain. Selanjutnya, /var merupakan direktori variabel file berisi informasi proses operasi dari sistem, seperti /var/log sebagai direktori yang memuat log dari aplikasi yang berbeda.
/var/mail sebagai direktori yang memuat file mailbox, /var/log sebagai direktori yang memuat file yang hanya dapat digunakan oleh satu aplikasi saja. File-file khusus. File direktori terdapat beberapa file-file khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, special files, yaitu mekanisme yang digunakan untuk input dan output sebagian besar terdapat pada direktori /dev. Yang kedua, links, yaitu sistem untuk membuat file atau direktori dapat terlihat di banyak bagian dari pohon file system. Yang ketiga, sockets, yaitu yang menyediakan jaringan antar proses yang terproteksi oleh file systems access control. Yang keempat, name pipes, berfungsi membentuk jalur untuk proses komunikasi. Atribut file. Setiap file memiliki nama ataupun atribut, sehingga pengacuan atau akses terhadap suatu file dapat menggunakan nama file tersebut. File mempunyai beberapa atribut, antara lain, yang pertama, tipe file. Tipe file terdiri atas beberapa karakter, yaitu diantaranya karakter garis mendatar yang artinya file biasa, karakter D yang artinya direktori, karakter L yang artinya symbolic link, karakter B yang artinya block special file, karakter C yang artinya karakter special file, karakter S yang artinya socket link, dan karakter P artinya vivo. Adapun atribut yang kedua yaitu izin akses. Izin akses menentukan hak user terhadap file ini. Yang ketiga, jumlah link. Jumlah link untuk file ini. Yang keempat, pemilik atau owner yang menentukan siapa pemilik file ini. Yang kelima, group yang menentukan grup yang memiliki file ini. Yang keenam, jumlah karakter yang menentukan ukuran file dalam byte. Yang ketujuh, waktu pembuatan yang menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Dan yang terakhir, nama file yang menentukan nama file yang dimaksud. Contoh bentuk atribut file dapat dilihat pada gambar berikut. Setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik, yaitu nama pemakai Linux atau akun yang terdaftar pada etc atau password. Izin akses dibagi menjadi 3 peran, yaitu pemilik atau owner, kelompok atau grup, lainnya atau others. Setiap peran dapat melakukan 3 bentuk operasi, yaitu pada file, R atau read, artinya izin untuk membaca, W atau write, artinya izin untuk mengubah atau membuat, X atau execute, artinya izin untuk menjalankan program. Dan pada direktori, R artinya read, izin untuk membaca daftar file dalam direktori, W atau write artinya izin untuk mengubah atau membuat file di direktori, X atau execute artinya izin untuk masuk ke direktori atau CD. Mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.